pagi. Oke. Hari ini kita akan mempelajari materi lanjutan dari pelajaran kita minggu yang lalu. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran kita makan dulu ya. Makan dulu. Siapa yang tidak datang hari ini? Si Albert sama si Rai kemana? Si Albert Alfa. Yang MBK siapa? Tanggal 27. Albert sakit, izin Alfa. Si Raja sakit. Raja sakit. Yang MBK si Selin aja. Hanya dia. Chris Putri yang MBK juga. Chris Putri. Oke, berarti 4 orang ini ya, nggak ada di ruangan ini ya. 29 kurang 4 berarti kita ada 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 setengah kali 2. Baik, oke. Semuanya boleh perhatikan ke depan. Kamu sudah bisa baca apa yang tertulis di sana? Apa tulisannya? Mengolah data. Inilah yang akan kita pelajari hari ini. Mengolah data. Oke. Apa yang harus kita capai? Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Pengolahan data. Pemecahan masalah sederhana dalam kehidupan masyarakat secara sistematis dan menuliskan instruksi. Nah, artinya hari ini kita harus bisa mengolah sebuah data. Diolah jadi apa? Nah, itu kan. Tapi sebelum kita olah data itu nanti menjadi bentuk apa, kita pelajari dulu sebenarnya data itu apa, ya kan? Siapa yang sudah pernah mendengar kata data? Semua ya? Ada yang belum pernah? Oke, turun tanganmu. Siapa yang memiliki data? Satu yang punya data. Oke. Sebentar, si Rio, data apa yang kau punya? Sebutkan dulu contohnya. Nah, punya? Coba turun ke tangannya. Data apa yang kau punya? Jadi si Alda. Akte lahir ya. Lahir. Berarti tanggal lahirnya. Di situ kan ada tanggal lahirnya, nama orang tuanya, ya kan? Di mana dia lahir. Kau data apa yang kau punya? Ada yang datamu? Ada data apa contohnya? Ya, ada data lahir. Kamu? Iya, kartu keluarga di situ lengkap data-data kependudukan kita ya. Di mana kita lahir, tanggal berapa kita lahir, nomor induk, nama mama, bapak, iya kan? Apa lagi yang ada di akte lahir? Di akte lahir, kartu keluarga. Selain ini, oh nomor kartu keluarga. Terus tamatan kita. Kamu tamatannya apa? Semua ada, ya kan? Sekarang mari kita lihat lebih jelas. Oke. Pernah nggak main game? Siapa yang main game 7 jam satu hari? 1 jam 30 menit? Tidak pernah.
nggak megang game dia, nggak apa-apa habis hari dia nggak megang game, nggak main game. Ada? Tapi main HP? Oh. Oke. Berarti lucu-lucu dong. Nih, apakah game favoritmu? Kita ceklah dulu ya. Bisa nggak game itu menyimpan skor? Bisa nggak menampilkan level? Bisa ya? Oke. Jadi kalau, Ibu pantau lah dulu ya mukanya nih, muka-mukanya main game. Si Kenan dulu, Kenan. Game apa favoritmu Kenan? Apa? Hah? FF. Oke. Berapa skor tertinggi yang pernah kamu capai? Yang kamu ingat lagi? Gak ingat ya. Levelmu sekarang level apa? Iya, level apa? Level 64. Yang lain kalian? Ada yang level-level di game kalian? Sedangkan main ular-ular kita ada. Ya kan? Ada level-levelnya. Ada skor yang tersimpan. Misalnya main apa tuh yang nyusun-nyusun blok? Kalau baris dia hancur. Itu kan nyimpan apa? Atau main game di HP yang nyusun-nyusun huruf. Jadi ada huruf-huruf yang diacak, kita susun jadi kata. Itu kan ada levelnya juga. Bisa juga tersimpan skor kita berapa, ya kan? Jadi main game itu nggak harus game yang melawan-lawan musuh, nggak harus begitu, ya kan? Nah, jadi skormu itu, levelmu itu tersimpan di handphonemu, di laptop atau di tablet yang kamu pakai, karena aplikasinya dirancang untuk berpikir secara terstruktur dan logis. Padahal dia komputer, tapi bisa berpikir logis. Bukan hanya komputer yang bisa berpikir seperti itu, kita juga bisa. Itulah yang disebut sebagai berpikir komputasional. Siapa yang masih ingat? Berpikir komputasional itu siapa yang masih ingat langkah-langkah berpikir komputasional ada berapa? 4 apa? Algoritma, dekomposisi, pengenalan pola, dan abstraksi. Algoritma, Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi. Oke, benar 4-4-nya ya. Tapi urutannya salah. Ya nggak apa-apa. Oke kan? Siapa yang bisa membenarkan? Memperbaiki jawabannya. Apa yang pertama? Dekomposisi. Ya, yang kedua? Pengenalan pola. Yang ketiga? Yang ketiga? Hey. Yang ketiga apa? Abstraksi. Yang terakhir adalah algoritma. Tahapan-tahapan itu harus berurut ya, nggak boleh diacak-acak. Oke? Berarti masih ingat dia pelajaran. Siapa yang suka makan nasi goreng? Ada yang tidak suka? Nasi goreng? Boleh kalau suka, lihat-lihat, bayangkan. Oke. Ada yang tidak suka nasi goreng? Ini makanan favorit kebanyakan ya. Kalau dia nggak suka, ya nggak apa-apa. Itu jangan dipaksa. Tuh. Menurutmu apa yang kamu lihat bahan-bahannya? Ada telurnya, ada kacangnya, ada tomatnya. Nah, tapi bukan itu yang mau kita bahas. Kan? Kalau mau kita bikin nasi goreng, kita butuh langkah-langkah persiapan loh. Langkah-langkah mempersiapkan memasak nasi goreng. Ada 3 di sini. Harus ada bahannya. Alat
yang diperlukan, tahu cara memasak, ya kan? Jangan pula masak nasi goreng gak ada bahannya. Dia udah di depan kompor dan nyala kompornya, ya kan? Udah dibikinnya kualinya, tahu-tahu yang ada cuman nasi sama minyak. Itu namanya nasi oseng-oseng, ya kan? Cek dulu bahan-bahannya apa. Kemudian alatnya, ada bahan-bahannya nggak ada kuali. Nggak apa-apa bu, masak di gurun, masak di periuk, nanti beda rasanya, ya kan? Jadi untuk bikin nasi goreng itu kita juga berpikir logis, sistematis dan efisien. Bagaimana supaya nasi goreng kita itu tampilannya enak, rasanya juga tampilannya enak, tampilannya menarik, menggugah selera, dan ketika dicicip rasanya enak. Kan itu yang kita mau kan? Kalau masak sama. Sekarang kita bahas mengenai data, konsep data dan jenis-jenisnya. Tadi sudah ada beberapa orang yang menyebutkan contoh-contoh data yang dimiliki, ya. Mungkin belum ada yang punya KTP, tapi sekarang ada KIA, kartu identitas anak. Itu ada nomor indukmu, namamu, tanggal lahirmu, alamatmu, mungkin golongan darahmu sama fotomu, ya kan? Kalau di Kabupaten mana? Jadi kalau ketemu kartumu itu orang bisa mengembalikan ke alamat, ya kan? Itu contoh data. Nah dalam dunia teknologi, coba di ruangan ini apa alat teknologi sekarang yang kamu lihat? Lab, sama proyek, oke. Data memiliki peran yang sangat penting, benar ya? Segala proses digital bergantung pada data. Misalnya kamu baru beli handphone, bisa nggak langsung kamu pakai tanpa memasukkan data? Nggak bisa, ya kan? Jadi data itu sangat penting. Data yang kita masukkan juga harus benar. Karena apa? Ketika handphone kita hilang atau rusak atau diperbaiki, dia dalam kondisi mati, kita bisa menemukan kembali handphone kita dengan menggunakan data yang kita masukkan. Kan bisa kan sekarang kan find my phone, mencari handphone menggunakan email, bisa kan? Bisa. Apa yang akan kita belajar tentang data? Yang pertama apa? Apakah kamu memiliki data? Ya tentu saja punya. Yang kedua, apa itu data? Data pokok yang kamu miliki, nama, tanggal lahir, ya kan? Nama orang tua, alamat, nomor induk kependudukan. Mengapa data itu sangat penting? Penting nggak data-data itu? Penting lah. Sekarang melamar kerja, data-datanya harus ada, harus lengkap, dan data itu harus benar. Bisa nggak data itu tidak benar? Bisa. Ada data yang dibuat. Harusnya namanya si Samapta. Namaku ini kurang keren. Digantinya. Jadi Samapta Forever. Data itu benar? Tidak. Kalau dicek nanti ijazahnya, oh, ini namanya Samapta. Kenapa di kertas ini jadi Samapta Forever? Karena si Samapta pengen datanya terlihat keren, ya. Sekarang yang berikutnya, berbagai jenis data dalam dunia teknologi. Mari kita lihat sama-sama ya. Data itu apa? Kita baca sama-sama. Data adalah kumpulan fakta atau bahan yang telah bisa berupa kata, angka, gambar, suara, atau simbol. Juga loh, angka aja itu data. Tanggal lahir kan angka. Nomor induk kependudukan itu angka. Nomor handphone angka. Gambar data. Makanya di KTP ada foto. Foto itu juga termasuk data. Misalnya, mari kita lihat ya penjelasannya ya. Nih, yang kamu lihat adalah angka 12, 1 dan 2. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan angka 12 tersebut? Nah, bisa nggak kamu tebak? Bisa aja mungkin tanggal lahir USA.
bersaudara. Itu jumlah pemain sepak bola tambah 1 cadangan. Kita menduga juga kan? Nih, kita belum dapat memastikan yang dimaksud dengan angka 12 tersebut. Apakah nomor rumah, jumlah buku, usia, atau jumlah bersaudara, dan lain-lain. Jadi Kenan, data itu harus berisi informasi yang telah diolah sehingga arti dan konteksnya jelas. Misalnya, kalau saya tulis di kertas beberapa angka, pasti kamu tanya, Bu, ini apa? Ini nomor apa Ibu? Iya kan? Itu data, tapi data yang tidak jelas karena nggak ada informasi pendukung. Isa, boleh ke depan. Nah, lihat ini. Tabel umur siswa. Apakah ini data? Data apa? Iya, jelas. Yang berumur 12 tahun berapa? Siswa. Yang berumur 15 tahun? Nah, coba di sini dulu. Ayo. Yang berumur 13 tahun angkat tangan. Masih ada 13? Mudanya banget. 15? Sendiri 14? Normalnya 12 ya, Bu. Wah, 12 itu siapa 12? Saya. 12 lebih. 12 lebih. Tahun ini 13. Mungkin di bulan 9. Iya, Bu. 9, iya. Nanti anak itu juga begitu. Dia kelas 6, sekarang masih berumur mau 11. Masih mau 11. Nanti dia 11 tahun. SMP kelas 1 masih 11 tahun sampai final. Nah, bagaimana cara mendapatkan data? Data diperoleh dengan cara. Nah, yang pertama apa? Isak. Si Isak dulu yang baca. Isak nomor 1 Isak. Bertanya kepada teman. Nomor 2 Kenan. Baca buku. Nomor 3 Rio. Mengisi formulir. Iya. Nomor 4 Tommy. Mengamati. Iya. Cara mengamati benar. Nomor 5 Yehezkiel. Kita baca sama-sama. Nomor 1 nomor 2 nomor 3 nomor 4 nomor 5. Ini cara-cara untuk mendapatkan data. Nomor 1 bertanya kepada teman. Kamu bisa tanya temanmu, menanyakan usia, menanyakan hobi, ya kan? Bisa membaca buku, cari dari berbagai buku. Misalnya data apa yang kamu perlukan? Data-data mengenai peristiwa bencana alam di Indonesia. Mengisi formulir kemarin itu ada ya, orang kesehatan membagikan formulir ke kalian ya. Ada kan? Kita isi data-data yang mereka minta, nama, usia, jenis kelamin, dan lain-lain, ya kan? Mengamati, ya perhatikan. Mengamati itu mengobservasi. Berarti menggunakan apa? Kalau mengamati menggunakan apa itu? Telinga atau mata? Mata. Dan mencatat. Ya, saya kamu dengar informasi, kamu catat. Itu sudah jadi data. Oke, jadi data berdasarkan bentuknya. Yang pertama Putri Amira. Kedua Renita. Angka 3 Sen. 4 Sandy. Sandi. Data suara. Ini berempat. Nomor 1 2 3. Jangan dong di situ. Ada cuma teks angka gambar suara. Nomor 1 2 angka, 3 gambar, 4 suara. Kita ulang. Nih, saya cek dulu daya ingatmu, Isa. Tadi ada 5 cara mengumpulkan data, memperoleh data. 1. Ayo, siapa yang ingat? Banyak
formulir. Berikutnya, angkat tangan dulu, angkat tangan. Aduh. Sini. Bertanya kepada teman. Mencatat. Mencatat. Mengamati, Bu. Mengamati. Satu lagi yang belum tersebut. Cari. Membaca. Ada 5 ya. 5 cara memperoleh data. Nih, contoh data bentuk teks. Nama, alamat. Arianto Nur. Oh, Nur W. Nih alamatnya. Bikin nanti nomor 6. Hah? Nomor 6 si lupa aja namanya. Teddy, mana Teddy? Teddy Waisir Panggabean. Alamat Jalan Diponegoro nomor 1 Parutu. Misal itu data berbentuk teks. Contoh data bentuk angka. Nih jenis-jenis telur. Telur puyuh, ayam kampung, ayam negeri. Tapi data yang harus kita perhatikan itu Putri Amira Sangatta adalah ini angka-angka ini. Kandungan lemaknya berapa gram, proteinnya berapa gram kenan, zat besinya berapa gram. Coba baca dulu, isi luarnya yang di samping sini, yang kamu. Amelia. Oke, Amelia. Berapakah? Perhatikan datanya Amelia. Berapa gram protein yang terkandung pada telur ayam kampung? 10,8 gram. Berapa gram zat besi yang terkandung pada telur bebek? Berapa? 5,4 miligram. Perhatikan tabelnya. Kaki Ezekiel. Perhatikan tabelnya. Zat besi dari telur mana yang telur mana yang mengandung zat besi yang paling tinggi? Telur Telur bebek. Telur apa yang lemaknya paling rendah? Telur puyuh. Telur apa yang proteinnya bukan paling nomor 2 terendah? Nomor 2 terendah. Ayam kampung. Yang tertinggi telur apa? Telur ayam negeri. Tahu ya kalian telur ayam negeri? Itu telur yang warna coklat. Yang kita bilang telur Australia kan. Jadi proteinnya paling tinggi dibandingkan dengan telur ayam kampung Amelia. Maka kalau kalian mau, ini berdasarkan angka ini Amelia, bagus dulu. Berdasarkan angka yang disajikan pada tabel ini, kalau kamu mau membentuk otot tubuh, kan butuh protein itu. Kamu sebaiknya makan telur yang proteinnya paling tinggi, telur ayam negeri, tapi makan putihnya. Karena putihnya itu yang mengandung paling banyak protein. Kalau di bagian kuningnya itu banyak lemak. Oke. Ini data berbentuk angka. Nah, ini contoh data berbentuk gambar. Gambar apa ini? Bencana Indonesia tahun 2025. Saya mau tanya ke yang di samping si Putri Amira, siapa namanya? Lihatnya di sini. Nanti yang lihat ke bawah berarti dia sudah hafal apa yang akan ditampilkan di layar ini setelah ini. Atau dia sudah menguasai materi dari slide 1 sampai ini. Yang dia lihat ke bawah, ya. Nih, ini data berbentuk gambar, di gambar peta sekarang ya. Tapi ada informasi yang disampaikan, ada informasi yang ditulis di gambar ini, di bawah, di samping, sama di atas. Judulnya Bencana Indonesia tahun 2025. Nah, dari data ini yang terlihat
olehmu. Sudah berapa total bencana tahun 2025? 2170. Kalau kamu amati dengan teliti, di situ ada angka-angka. Di peta ini ada angka, ada warna yang berbeda. Kalau dia warnanya warna hijau muda, bencananya kurang dari 50. Kelihatan nggak? Yang ini hijau-hijau ini. Terus warna merahnya kan dua ini ada yang merah nggak ada nampakmu merah? Merahnya muda sama merah lebih tua. Oke. Kalau dia tua lebih dari 150, kalau dia merahnya bukan merah muda ya, merah antara 50 sampai 150 jumlah kejadian. Berarti dari gambar ini, di pulau mana yang kejadiannya paling banyak? Berarti carilah yang warnanya paling merah. Pulau Jawa. Pulau mana yang kejadiannya paling sedikit? Papua. Iya, dia hijau semua ya. Nah, ini jadi gambar ini memberikan informasi kepada kita, data kepada kita. Kalau kita baca penjelasannya, kalau dia begini aja gambarnya dong, kita nggak ngerti kan? Tapi karena kita baca, kita jadi paham. Terus di sini ada juga dampak bencana alam periode 1 Januari sampai 13 Agustus 2025. Meninggal dunia berapa? Luka-luka? Ya, 422. Yang hilang? Yang menderita mengungsi 4.716.757 orang. Nampak ya? Nah, di bawah dampak-dampak kerusakannya jelaskan juga. Ada yang kerusakannya berat, sedang, sama ringannya Amelia ya. Ini contoh data berbentuk suara. Data berbentuk suara itu bisa berupa lagu, tapi bisa juga rekaman-rekaman ya. Data berupa lagu, ini lagu-lagu lagu wajib nasional. Terus kita nyanyikan itu ya. Terus jadi kata berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, kualitatif, kuantitatif. Ingat, kalau dia kuantitatif berhubungan dengan angka, kuantitatif berhubungan dengan angka, kualitatif itu berhubungan dengan data bukan angka. Misalnya kualitatif itu warna baju. Warna baju ibu di bawahannya data apa itu? Kualitatif. Warna gorden ruangan ini data apa itu? Kualitatif. Jumlah siswa di ruangan ini 25 orang. Data kuantitatif. Siswa tertua di sini berumur 15 tahun. Paham ya? Oke, itu berdasarkan sifatnya, berdasarkan sumbernya. Ada berapa sangatkah? Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua. Apa itu? Iya. Data langsung dari sumber pertama, data contoh. Kalau kamu langsung di tempat kejadian, ada kebakaran, kamu di situ, itu disebut sebagai data primer. Ada tulisan primernya ya. Data primer, data sekunder yang kita ambil nih. Primer, sekunder. Kalau kamu langsung dari sumbernya, datamu itu data primer. Misalnya, kamu pergi, kamu melihat kejadian, melihat rumah misalnya roboh atau terbakar.
orang itu cerita lagi ke orang lain. Datanya sudah data Sekunder. Paham ya? Nih, kalau data saya ini yang saya tampilkan data primer apa data sekunder? Sekunder. Saya mengambil dari sumber yang lain. Nah, alat, tools sederhana mengolah data. Bisa pakai Excel, bisa pakai Canva, bisa pakai kertas dan pensil. Meskipun bukan pensil warna. Siapa yang pernah pakai Microsoft Excel? Menghitung-hitung, mengolah angka. Siapa yang pernah pakai Canva? Ada beberapa ya. Kita lihat data dalam kehidupan sehari-hari. Nilai ujian. Nah, kalau apa dulu angka-angka mau pas ujian? Nilaimu. Nah, mungkin kalau dia ini nggak perlu minum semua nilai ujianku 100. Aku nggak terhafal. Kadang 10, kadang 25, kadang 25. Nomor handphone kontak HP. Ada nomor handphonemu? 0813 641 nampak semua. Ya kan? 0813 nampak 1 nampak semua. Dikiranya 641. Kan ada ya musik favorit kita ya. Di list misalnya kamu suka memutar musik dari Spotify, itu kan di list apa musik-musik favorit kita kan. Oke. Jadwal pelajaran. Coba yang ingat dulu nih. Hari ini belajar apa? Tes pertama. Jadi kalau ditanya data apa yang kamu punya, masuklah roster jadwal. Alamat rumah. Tahu jawaban alamat rumah kalian? Tahu. Nah, si Natasha, alamat rumahmu? Lupa di jalannya. Mana Tiara Sinaga? Alamatnya? Dan mungkin ini skor game, meskipun ini tidak terlalu penting. Tapi sekarang game itu menjadi kebutuhan, ya kan? Meskipun bukan kebutuhan, dia kebutuhan hiburan. Skor game itu merupakan contoh data dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lihat sini. Lihat sini. Coba lihat tanpa membaca. Saya mau tanya ke Christine Purba. Oke. Berapa baris kalimat ini? 8? Lihat ya, Kenan, baca Kenan. Dengan memahami data, kita tidak hanya menggunakan teknologi, tetapi juga dapat bagaimana teknologi bekerja. Ini adalah langkah awal agar bisa berpikir lebih kritis, kreatif, dan mampu memecahkan masalah dengan cara cerdas. Oke. Dalam dunia yang semakin digital, karena sekarang semuanya ada di genggaman kita. KTP sudah ada, KTP elektronik, jadi tidak harus bawa KTP dalam bentuk kartu. KTP di sini sudah ada di handphone. Itu namanya KTP elektronik. Meskipun kalau kalian kan belum punya KTP kami itu ada chipnya. Nah, terus sekarang ada kartu BPJS, ya kan? Sekarang kalau ngurus kartu BPJS yang baru nggak dikasih lagi kartunya. Sudah ada aplikasi namanya JKN. Data-data kalian di sekolah ini ditulis-tulis di kertas kah oleh Pak Purba? Tidak, semuanya ada di Dapodik. Semuanya disimpan dalam bentuk data elektronik ya. Kemampuan memahami dan menggunakan data dengan baik adalah bekal yang sangat berharga.
Sekarang mari kita kerja. Oke, dengarkan ya. Kerja kita hari ini LKPD. Apa LKPD? LKPD adalah lembar kerja peserta didik. Dulu namanya LKS. Nah, oke. Saya akan bagi sekalian LKPD-nya. Sudah? Ini dengarkan. Kalau saya bagikan ada yang ini sambungannya ya. Oke, sabar. Jadi LKPD-nya satu untuk satu kelompok ya. Oke, dengar. Coba lihat dua lembar ya. Jadi di situ ada udah lihat sini. Lihat dulu ke sini apa? Save biar bisa dikerjakan. Ada kolom yang berisi nama-nama kalian. Nanti siapa yang tulis terserah. Kemudian ada tujuannya, ada petunjuknya. Boleh dibaca petunjuknya. Baca instruksi dengan teliti. Jika ada kesulitan, tanyakan kepada guru atau ada sih dia ngajak kau dari bentuk. Ada. Oke. Yang akan kita kerjakan itu di kegiatan 2. Kegiatan 2. Melatih keterampilan menginput dan mengolah data. Menginput, memasukkan. Oke, dan mengolah data. Oke, perhatikan ya, siapkan dadu bersisi 6 dengan masing-masing sisi berisi gambar atau nama makanan. Oke, jangan saya ulang lagi nanti ya. Didengar. Siapkan dadu. Sekarang saya bagikan. Ini kelompok 1 boleh ambil ke depan. Jadi kamu kelompok 1. Ini sama dulu. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Oke. Dengarkan petunjuknya. Kalau rusak, nggak ada gantinya. Oke, dengarkan petunjuknya ya. Ini kertas ini kamu bentuk menjadi dadu. Kamu tinggal menyatukannya, lalu dilem ya, menyatukannya. Kemudian, lihat ini. Kemudian di masing-masing sisinya ada 6. Kamu tempelkan 6 jenis gambar makanan. 6 jenis gambar makanan. Boleh diambil ke depan. Dan ya satu kelompok dulu. Jadi jangan salah, ibu nggak ngulang-ulang lagi instruksinya ya. Kelompok 1 silakan ambil. Ini ada 6 gambar makanan.
Kemudian sudah jadi dari dulu, silakan lem sekarang. Ini ada lem. Ini ada lem. Jadi misalnya kan, nih dengar. Ini darunya, tempelkanlah ini di tiap sisi. Oke, setelah kamu tempel, tulislah di sini nama makanannya. Nih, terserah mau mana duluan ya. Nih bakso tulis di sini nama makanan. Oke. Kemudian dengarkan. Dilemparlah dari ini sebanyak 50 kali. Dengar dulu. Lempar dari ini sebanyak 5 kali. Kamu kan ada 4 orang. Kesini perhatian. Kamu 4 orang. 1 orang boleh lempar 10 kali. Nanti 1 orang, ini kan 4, 3 orang masing-masing lempar 10 kali, 1 orang lempar 20 kali. Nah, kamu lempar begini, makanan apa yang muncul? Tulis di sini. Bukan dinamai. Misalnya muncul bakso, urus sekali, bikin garis lurus sekali, lempar lagi, muncul lagi bakso, 2, 3, 4. Kalau 5, yang kelima ini kan, paham ya? Nah setelah itu, pokoknya 1 orang 10 kali, 10 kali, 1 orang 10 kali, 10 kali. Setelah itu kita kesini mengubah data ini ke dalam bentuk grafik. Tahu grafik? Tahu grafik? Tahu apa enggak? Menuju Sandi. Nah kayak gini loh. Kamu bisa pilih grafikmu apakah grafik bentuk garis atau grafik batang. Oke? Oke? Paham? Paham? Oke, saya kasih waktu mengerjakan semuanya 20 menit. Dengarkan. Setelah selesai kita presentasi. Oke? Silahkan dikerjakan. Nama di sini, makanya loh, ketika saya jelaskan matamu jangan ke sana. Nama yang di sini nama makanan. Oke? Oke, silakan. Tommy. Apa? Itu yang apaan? Ada yang melem, ada yang menulis. Ambil aja lemnya sedikit, bawa ke meja, sedikit di jari-jari. Ini ada lem yang sesi 2 siapa? Berapa orang? 1 aja, 2. Silakan keluar yang sesi 2. Langsung keluar yang sesi 1. Makanannya ada 6. Sate, bakso, mie goreng, ayam goreng, burger, sama pizza. Iya, 6.
Ayam goreng, goreng. Udah ada yang selesai kotak menunya? Oke, mandi dulu. Saya mau lihat caranya. Berarti kalian bertiga sekarang ya. Tiga sekarang. Berarti kamu 20, 10 atau 25, 25. Coba lemparkan. Hitung ya. Siapa yang mulai lagi? Oke, kalian berempat, jadi ya. Nanti siapa yang nulis? Jadi kamu boleh ikut lempar ya. 10, 20, 20. Lemparlah sekali.
Dari buta ko ramen.
diwarnai ya. Ini warna. Grafiknya sudah datanya sudah diubah, olah. Katakan di belakang itu sebentar. Hello. Nih. Kelompok 4, 5, 6. Ini kan ada di sini. Ini. Penilaiannya ada. Nih, penilaiannya ada. Kegiatan ini 40 skornya. Keberhasilan membuat grafik dan estetika penyajian. Jadi kalau grafikmu kamu hiasi, dibikin cantik, nilainya nanti jadi 40 kalau benar dan bagus. Oke? Yes. Bikin kayak gini dan melayani disability studio. Kenan, sit down, please. Ini kelihatannya kita bentuk grafik. Yang paling bagus nanti paling tinggi nilainya. Kalau sudah hampir selesai boleh siap-siap
Oke, siap. Sekarang kayaknya udah bisa kita presentasi ya. Nah, sebentar lagi ya, 1 menit lagi aja. Kalian sudah sampai mana? Dari sini aku udah lihat. Digoreng. Nanti yang paling duluan selesai. Siap? Oke. Berarti kalian ada presentasi? Oke. Boleh Tommy Rio. Silakan duduk dulu. Kalian silakan duduk. Sini di sini sini. Sini. Kelompok 1 sudah selesai dan mereka akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke. Nih. Siap, yang lain boleh. Perhatian ke depan. Suaranya kencang. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Yang pertama, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Santori. Perkenalkan, nama saya Kristin Purba. Perkenalkan, nama saya Tiasa. Perkenalkan, nama saya Istiwa. Kami akan membacakan hasil dari diskusi kami. Yang pertama, digoreng kami mendapatkan dari dadu yang kami lempar itu 8. Bakso yang kami dapat dari dadu yang kami lempar itu 10. Dan pizza yang kami dapat dari dadu yang kami lempar itu 9. Burger yang kami dapat dari dadu yang telah kami lempar itu 8. Sate yang kami dapat dari dadu yang kami lempar yaitu 9, dan ayam goreng yang kami dapat itu 5. Kami sudah membuat satu dari satu grafik data yang dari hasil percobaan. Ya, itu grafiknya kelihatan ya, kelihatan warna-warni ya. Garis keberapa yang paling tinggi? Silakan jelaskan lagi. Kami mendapatkan garis yang tertinggi yaitu garis bakso, yaitu yang berwarna kuning. Yang kami dapat garis yang terkecil dan terpendek yaitu yang
data, yaitu grafik lingkaran. Sekian presentasi dari kelompok 1. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, udah bagus ya, kelompok 1 ya. Ini grafiknya warna-warni, jadi lihat dari belakang pun dia kelihatan, ya kan? Iya, mana yang paling tinggi, mana yang paling sering muncul, ya kan? Mana yang paling pendek itu adalah jenis makanan yang sedikit muncul. Nah, mereka juga ini rapi ya. Ini datanya dalam bentuk tabel, ini datanya dalam bentuk grafik. Jadi apakah kelompok 1 sudah mengolah data? Sudah. Diolah ini dari bentuk tabel ke bentuk grafik. Terus sumber datanya dari mana? Mereka sendiri yang bikin dengan menggunakan alat berupa dadu. Oke, Pak ya. Kelompok 1 silakan duduk. Itu yang pertama itu diagram. Mana? Yang pertama itu. Oke, kelompok 2 bagaimana? Presentasi Kak? Oke, satu kelompok lagi yang presentasi. Silakan. Kelompok 2. Nah, suaranya kalau bisa lebih kencang dari suara saya ya. Geser sini. Ya. Yuk, oke. Silakan. Selamat pagi semua, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Pertama-tama kami ingin memperkenalkan diri. Kenapa nama saya Cherry Silaban? Nama saya Kenneth Keput. Nama saya Silakan Selanjutnya. Baik, kami akan memulai presentasi kami. Baca dulu tabelnya. Berdasarkan Presentasi kami, berdasarkan kegiatan yang kami lakukan, berdasarkan kegiatan yang kami lakukan, kami memperoleh data kami memperoleh data sebagai berikut. sebagai berikut. Bakso Muncul, bakso muncul 11 kali. Bakso muncul 11 kali, burger muncul 8 kali, sate muncul 9 kali, pizza muncul 4 kali, nasi goreng muncul 10 kali, mie goreng muncul 8 kali. Terus data tersebut Data tersebut kami ubah menjadi grafik batang. grafik batang dan hasilnya bisa Kelihatan? Kelihatan Bu. Kelihatan? Kelihatan Bu. Oke, baik. Teruskan. yang sering muncul adalah Paling kanan. yang paling Kiri, itu yang kiri. yang kanan yang warna hijau bakso. Oke. Nampak? Apa? Kami akan menjawab. Ya, silakan. Kami akan menjawab. Kami akan menjawab pertanyaan refleksi. Menurutmu mengapa penting membuat grafik dari data agar data lebih mudah dibaca dan dipahami? Yang kedua, jenis grafik atau yang bisa digunakan untuk menampilkan data ada grafik lingkaran, garis, dan batang. Apa dia? Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Oke. Nah, kita kelompok ya kan? Iya, mereka menjadikan datanya hampir sama dengan kelompok 1, hampir sama ya kan? Angkanya berbeda-beda karena nggak diatur-atur. Dan memang itu yang muncul dari dadu yang mereka lempar. Kan? Ibu lihat warna mereka lebih kontras, tapi sama-sama bagus. Oke, sama bagus. Kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan duduk kelompok 2. Ada lagi yang mau presentasi?
cuma 2 kelompok, ya kan? Jadi anak-anak kalian boleh perhatian ke depan sebentar. Jadi kalian setelah selesai membuat grafik, itu namanya kalian sudah bisa mengolah data, ya kan? Bisa membuat data, bisa memasukkan data. Membuat data bagaimana tadi kalian lakukan? Dengan melempar data. Maka dapat mulai angka-angka yang berbeda dari setiap jenis makanan. Terus ketika kamu menuliskan turusnya sama membuat jumlahnya, itu namanya kamu sudah menginput atau mengentry atau memasukkan data. Ketika datanya kamu ubah ke bentuk grafik, kamu sudah mengolah data. Ketika grafikmu kamu hias, itu menambah keterampilan. Oke? Jadi kalau berhasil mereka duluan, berarti kerjasamanya kelompok itu paling bagus. Kalau lama selesainya, berarti ada yang di kelompok itu bermodalkan doa. Dia hanya mendoakan temannya bekerja, dia nggak ikut bekerja. Ini Spartani yang pintar doa. Oke? Udah ya? Nah, demikian pelajaran kita hari ini. Selamat pagi.